seorang pria asal Ekuador telah melakukan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak perempuan di bawah umur. Bahkan, diketahui jumlah total korbannya ada 300-an. Gak cukup sampai di situ, pria yang ternyata sosiopat ini juga sudah korbannya. Menurutmu, berapa lama hukuman yang pantas untuk seseorang penjahat kelamin dan pembunuh seperti ini? Seumur hidup? Sayangnya, bahkan si penjahat ini malah lolos dari hukuman mati. Sekitar tahun 70-an, kepolisian di Ambato, sebuah kota di Ekuador, menerima banyak laporan anak gadis menghilang. Belum diketahui penyebab menghilangnya para anak perempuan tersebut. Saat itu, kepolisian hanya menduga jika mereka terlibat kasus perdagangan manusia. Bueno, nosotros pensábamos que tal vez lo secuestraron. We thought maybe somebody had kidnapped her for a ransom, or that somebody took her to another country. Kasus ini cukup rumit untuk dipecahkan. Hingga pada tahun 1980, banjir bandang melanda Ambato. Banyak ditemukan mayat beberapa gadis di bawah umur yang dilaporkan hilang. Kepolisian pun memutuskan untuk kembali membuka kasus ini. Meski sulit, selalu ada jalan untuk sebuah kebenaran. Masih di tahun 1980, tak lama setelah musibah banjir bandang, seorang wanita bernama Carlina Ramon bersama teman sesama pedagang di pasar menangkap seorang pria aneh yang mencoba menarik perhatian anaknya yang masih berusia 11 tahun. Sebelumnya, pria aneh itu memang tampak menjajakan gembok rantai dan pernak-pernik lainnya. Lalu dia mendekati Carlina dan meminta Carlina untuk menjual makanan padanya. Namun, ada yang aneh dan membuat Carlina curiga. Pria ini terus-menerus memandangi putrinya Alicia. Tak hanya memandang, ia juga mencoba menarik perhatian Alicia. Pria ini menunjukkan gestur meminta Alicia untuk mendekat dan terus-menerus memanggilnya. Namun Alicia takut. Ia lebih memilih mendekati ibunya. Mendengar soal ketakutan putrinya, Carlina tiba-tiba teringat tentang gadis-gadis yang menghilang dan menaruh curiga pada pria ini. Kemudian dia mengajak teman-teman sesama pedagang untuk menangkapnya. Setelah berhasil diseret oleh Carlina dan teman-temannya, Carlina langsung to the point berkata pada pria aneh itu bahwa pria ini yang telah menculik dan membunuh para gadis yang menghilang. Carlina dan teman-temannya menahan pria ini dan menunggu polisi datang. Dan si penculik yang diketahui bernama Pedro Alonso Lopez itu pun akhirnya ditahan. Selama masa awal penahanan, Pedro memberontak menolak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pihak berwenang. Namun, seorang pastor bernama Cordova Gudino bersedia membantu proses interogasi polisi. Sang pastor menyamar sebagai sesama tahanan bersama Pedro. Pastor Cordova melakukan pendekatan kepada Pedro. Usahanya membuahkan hasil. Pedro mulai menaruh kepercayaan pada pastor Cordova. Sang pastor berhasil membuat Pedro mengakui semua perbuatan jahatnya. Bahkan sang pastor juga berhasil mendapatkan rincian informasi di mana para korban Pedro dimakamkan. Dari semua pengakuan Pedro, terungkaplah sudah misteri menghilangnya para anak perempuan Ambato yang masih di bawah umur. Pedro adalah tersangka utama yang dicari polisi selama ini. Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan, ditemukan 57 mayat gadis. Lalu ditambah dengan pengakuannya sendiri, Pedro mengaku telah melakukan 110 pembunuhan di Ekuador. Namun, Pedro juga mengaku jika ia sudah membunuh 200 orang di negara Peru dan Kolombia. Bahkan saat ditanya seberapa banyak kejahatan yang sudah ia lakukan, ia tak menunjukkan raut penyesalan. Pedro mengilustrasikan modus operandinya, yakni dengan memancing korban dengan pernak-pernik sebelum dan mencekik mereka dengan tangan kosong. Ia juga menyatakan jika ia sesekali menggali makam korbannya untuk melakukan pesta teh. Tepat pada tanggal 31 Juli 1981, Pedro mengaku bersalah atas pembunuhan 57 gadis dan ditahan di Ambato, kota di mana ia didiagnosa sebagai sosiopat. Sayangnya, karena undang-undang Ekuador saat itu, Pedro hanya dijatuhi hukuman maksimal 16 tahun penjara, yang mau tak mau membuat publik Ekuador marah besar. Tentu setiap manusia yang melakukan kejahatan memiliki penyebab atau alasan dibaliknya. Meski sebuah kejahatan tidak bisa dijadikan pembenaran atas tindakan jahat manusia tersebut. Pernah dengar ungkapan, orang jahat adalah orang baik yang dulunya tersakiti. Kurang lebih kisah Pedro Alonso berawal dari kejahatan orang-orang sekitarnya. Memang, siapa Pedro Alonso Lopez? Apakah dia ini sosok inspirasi film Joker? Bukan, dia adalah pria asal Venadillo, Kolombia yang punya masa lalu kelam. Pria yang lahir pada 8 Oktober 1940
ini bahkan ditetapkan sebagai monster dari Andes oleh warga Ambato. Pedro sendiri adalah anak ketujuh dari 13 bersaudara. Ibunya, Benilda Lopez de Castaneda, bekerja sebagai seorang pelacur, sedangkan ayahnya, Medardo Reyes, mati terbunuh dalam La Violencia saat ia masih berusia 3 bulan dalam kandungan. Ia tinggal dalam rumah dengan satu kamar. Ruangan ibunya bekerja, melayani tamunya, dengan tempat ia dan saudara-saudaranya tidur hanya dipisahkan oleh tirai, sehingga tak jarang Pedro mendengar suara-suara orang dewasa yang sedang melakukan hubungan suami istri. Pedro anak yang sopan dan ia bercita-cita menjadi seorang guru. Namun, masa kecilnya sangat berat. Jika kebanyakan anak kecil berusia 8 tahun sibuk bermain dan belajar, lain halnya dengan Pedro. Bocah ini justru menjadi seorang tunawisma. Ia diusir ibunya karena ketahuan sedang mencoba menganiaya saudara perempuannya. Tak punya tujuan, Pedro berkeliaran di sekitar jalanan Bogota. Sayangnya, hari buruk memang tidak ditampilkan di kalender. Sejak ia menjadi tunawisma, Pedro jadi sering mengalami pelecehan seksual. Nalurinya sebagai manusia pun bekerja. Ia berusaha mencari perlindungan dengan bergabung dengan sekelompok anak jalanan. Saat hidup di jalan, ada orang asing mendekati Pedro dan menawarinya tempat untuk tinggal. Namun apes, Pedro ternyata ditipu. Ia malah dibawa ke sebuah gedung yang terbengkalai dan dilecehkan. 2 tahun kemudian, saat usianya menginjak angka 10 tahun, Pedro diadopsi oleh seorang pasangan lansia Amerika. Pedro didaftarkan di sebuah sekolah yatim piatu, tapi hanya bertahan selama 2 tahun. Ia kabur dari rumah orang tua angkatnya ketika usianya 12 tahun karena mengalami pelecehan seksual oleh gurunya. 9 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, Pedro ditahan karena kasus pencurian mobil. Akibat dari perbuatannya, ia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. Namun, selama di penjara, Pedro mengalami pelecehan seksual. Ia diperkosa secara brutal oleh 4 narapidana. Pedro pun meledak marah. 4 narapidana yang memperkosanya ia bunuh dengan pisau darurat. Pembunuhan tersebut dianggap sebagai pembelaan diri oleh pengadilan, maka hukumannya hanya ditambah 2 tahun. Setelah bebas dari penjara, Pedro berkeliaran di Peru. Di masa ini, Pedro mengaku jika ia telah membunuh lebih dari 100 gadis di bawah umur. Para korbannya kebanyakan adalah gadis belia dalam rentang usia 8 sampai 12 tahun. Anak jalanan, anak dari suku asli negara tersebut, dan anak-anak dengan ekonomi menengah ke bawah. Meskipun pengakuannya tidak dapat diverifikasi, diketahui jika Pedro pernah ditangkap oleh suku asli Ayoyochoan di Peru Tengah Selatan setelah berusaha mencoba menculik seorang gadis berusia 9 tahun. Saat itu, suku ini melucuti pakaian dan barang-barang milik Pedro dan mengubur Pedro ke dalam pasir. Namun seorang misionaris Amerika meyakini suku Ayoyochoan untuk melepaskan Pedro ke polisi. Namun ternyata setelah sampai di polisian, bukannya ditahan, Pedro justru dideportasi. Dan ya, negara tujuan Pedro selanjutnya adalah Ekuador, negara di mana ia terpaksa menghentikan kejahatannya untuk sementara. Namun meski sudah membunuh ratusan manusia, Pedro dibebaskan lebih awal. Ia yang menjalani masa penahanannya di Garcia Moreno dibebaskan pada tanggal 31 Agustus 1994. Menurut pengakuan Pedro, ia dibebaskan karena berperilaku baik. Setelah bebas, ia dideportasi ke Kolombia, namun ditahan sebagai imigran ilegal sebelum diserahkan ke pihak berwajib. Akan tetapi, jaksa tidak dapat mengajukan kasus pada Pedro. Alih-alih di penjara, Pedro justru dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dinyatakan gila. Lalu pada tahun 1998, Pedro dinyatakan waras dan dibebaskan dengan jaminan $70 dengan syarat dia harus melapor secara berkala kepada pihak berwenang. Alih-alih melapor, Pedro malah melarikan diri. Dalam pelariannya, dia pergi mengunjungi ibunya yang sudah lanjut usia. Menurut penuturan ibunya, Pedro datang untuk meminta warisannya. Akan tetapi, ibu Pedro sangat miskin dan tak punya apapun untuk diwariskan. Bukannya pergi, Pedro justru menjual satu-satunya tempat tidur dan kursi milik ibunya kepada orang-orang di jalan. Pedro kembali terlihat pada bulan September 1999 saat ia pergi ke Catatan Sipil Nasional untuk memperbarui kartu kewarganegaraannya. Kemudian di tahun 2002, Polisi Nasional Kolombia dan Interpol mengeluarkan surat perintah penangkapan Pedro atas pembunuhan yang polanya mirip dengan modus operandinya. Meski surat perintah ini sudah dinonaktifkan pada 2005,
namun Pedro tetap menjadi buronan. Lalu pada tahun 2012, Pedro juga ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan yang ia lakukan di Tunja, Kolombia. Tentu, kita semua bertanya-tanya kepada Pedro, bisa sejahat itu? Namun pria sosiopat ini menjawab jika ia melakukan motif pembunuhan tersebut karena ia telah kehilangan kepolosannya pada saat ia kecil. Jadi, atas alasan ini ia memutuskan untuk melakukan tindakan asusila kepada banyak anak perempuan di bawah umur.